Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang keempat, berakhlak terpuji satu. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhlak terpuji satu. Membiasakan berakhlak terpuji harus dimulai sejak dini. Suka menjalankan sholat berjamaah di masjid atau musola, suka meringankan beban sesama, suka memberi nasihat kebaikan kepada sesama, suka berinfak kepada mereka yang membutuhkan. Berakhlak terpuji akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, biasakanlah berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita bergaul dengan banyak orang. Apakah orang-orang di sekitarmu menyukaimu? Apakah orang-orang di sekitarmu menyayangimu? Coba bertanyalah kepada diri sendiri. Anak yang baik pasti disenangi banyak teman. Anak yang tidak baik akan dibenci banyak teman. Anak yang baik pasti senang bergaul teman yang berakhlak baik. Anak Islam harus selalu berakhlak yang baik, suka mensyukuri nikmat Allah, hidup sederhana dan rendah hati. A. Syukur nikmat. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Sebelum berangkat ke sekolah, biasakan makan pagi. Makan pagi berupa nasi atau makanan pokok lainnya. Makan pagi sebagai sumber energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Makanan merupakan pemberian Allah kepada kita. Kesehatan akan terganggu jika tidak makan. Nikmati dan syukurilah pemberian Allah berupa makanan. Selain makanan, anggota badan juga pemberian Allah. Dengan mata, kita dapat melihat dan menikmati indahnya pemandangan. Bagaimana seandainya tidak ada mata? Tentu kita tidak dapat melihat hasil ciptaan Allah. Allah menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia. Tercukupinya kebutuhan manusia merupakan nikmat dari Allah. Nikmat Allah yang diberikan begitu banyak ragamnya. Manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Allah berfirman sebagai berikut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Setiap muslim harus mensyukuri nikmat Allah. Syukur berarti berterima kasih. Nikmat berarti pemberian Allah yang menyenangkan. Syukur nikmat berarti berterima kasih atas pemberian Allah yang menyenangkan. Allah akan menambah nikmatnya kepada orang yang mau bersyukur. Kebalikan dari syukur nikmat adalah kufur nikmat. Kufur berarti tidak mau berterima kasih kepada Allah. Allah akan menimpakan siksa kepada siapapun yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Bagaimanakah cara mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat Allah sebaik-baiknya. Ada beberapa nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, diantaranya adalah nikmat jasmani, rohani, dan rezeki. Yang pertama, nikmat jasmani. Manusia adalah makhluk Allah yang paling baik dan sempurna. Kesempurnaan itu terlihat dari rupa dan bentuk. Allah memberi mata, kaki, mulut, dan tangan. Subhanallah, banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan kaki, kita dapat berjalan kemana-mana. Kita dapat mengikuti sholat berjamaah di masjid dengan berjalan kaki. Kita dapat bersekolah dan TPA dengan berjalan kaki. Kita dapat bermain sepak bola dan bermain tali dengan kaki. Bagaimana jika tidak mempunyai kaki? Kita tentu akan mendapat banyak kesulitan. Hidung digunakan untuk bernafas menghirup udara segar. Hidung digunakan pula untuk mencium bau-bauan. Mensyukuri hidung dengan merawat kebersihannya. Dengan telinga, kita dapat mendengar ayat-ayat Al-Quran, nasihat orang tua dan guru, dan kicauan burung. Bersyukurlah dengan pemberian Allah itu.
dengan cara merawat kebersihan telinga dan mendengarkan hal-hal yang baik. Dengan mulut kita dapat berbicara dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Makan dan minum juga menggunakan mulut. Jika mulut sakit, makan dan minum pun tidak enak. Kita harus bersyukur dengan cara menjaga kesehatan dan berbicara yang baik-baik. Yang kedua, nikmat rohani. Rohani tidak dapat dilihat mata, namun dapat dirasakan. Nikmat rohani diantaranya akal pikiran, perasaan, dan kemauan atau keinginan. Dengan akal pikiran, kalian dapat berpikir. Dengan perasaan, kalian dapat merasakan senang atau sedih. Dengan kemauan yang baik, kalian dapat rajin belajar, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Kemudian yang ketiga, nikmat rezeki. Allah memberikan nikmat rezeki kepada setiap makhluk. Rezeki yang diterima manusia tidak sama. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Rezeki harus dicari dengan cara yang halal. Berapapun rezeki yang diberikan Allah, kalian terima dengan rasa senang. Bersyukur kepada Allah dengan cara berinfak dan bersedekah. B. Hidup sederhana. Sederhana merupakan akhlak terpuji. Sederhana artinya sikap di tengah-tengah. Maksudnya tidak berlebihan dalam berbuat seperti dalam ucapan, pergaulan, belanja, dan berpakaian. Orang tua kalian diberi banyak harta, jangan dipamerkan. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Bantulah mereka yang kekurangan. Manfaat hidup sederhana adalah hati menjadi tenang. Membiasakan hidup hemat, mensyukuri nikmat Allah. Menghindari sikap berlebihan, menjauhi sikap pamer. C. Rendah hati. Rendah hati adalah sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Anak yang rendah hati tidak suka membanggakan diri. Anak yang rendah hati tidak meremehkan orang lain. Sesama teman harus saling menghargai. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak boleh saling mencela kepada sesama. Tidak boleh meremehkan teman yang kurang pandai. Anak orang kaya tidak boleh meremehkan anak orang miskin. Dengan sikap rendah hati, pergaulan dengan teman menjadi lebih akrab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang baik. Beliau hamba Allah yang rendah hati. Ketika kota Mekah jatuh ke tangan beliau, beliau tidak dendam dan sombong. Beliau tetap memperlakukan Quraisy dengan baik. Meskipun orang Quraisy telah menyakiti beliau, Rasulullah tetap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Beliau berkeyakinan bahwa kemenangan tersebut atas pertolongan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.